Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji syukur atas karunia Tuhan yang diberikan pada kita semua, sehingga kita masih boleh dipertemukan pada persekutuan doa malam hari ini, meskipun secara media online. Pada persekutuan doa hari ini, kita mengambil tema pengharapan di dalam Tuhan, pasti dan tidak mengecewakan. Sebelum kita memulai persekutuan doa pada malam hari ini, marilah kita sejenak untuk saat teduh, untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita, dan untuk dapat menghayati firman Tuhan. Mari dipersilahkan saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Bapak, Ibu, Saudara, pujian ini mengatakan, bersama Yesus hati kita damai. Walau kita di dalam lembah kekelaman, tetapi bersama Yesus hidup kita terasa tenang. Meskipun hidup kita penuh dengan tantangan, hanya Yesus yang dapat menghibur kita. Hanya Yesus yang dapat menolong setiap kita. Mari datang dengan rasa percaya. Mari datang dengan rasa bersyukur. Mari kita pujikan pujian ini dengan judul Hanya Yesus Jawaban Hidupku. Jawaban hidupku.
bersama Dia, hatiku tenang walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Mari kita awali persekutuan doa malam hari ini dengan kita membuka dengan doa pembukaan. Mari saya hantarkan. Selamat malam Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih karena Engkau telah memperkenankan kami, anak-anak-Mu, seluruh jemaat GKJ Telogosari, untuk kami bersekutu bersama, memuji dan memuliakan nama-Mu, serta menghayati firman-Mu. Walaupun masih dalam masa pandemi, di mana kami belum bisa bertemu secara langsung. Bapa, saat ini kami akan memulai persekutuan doa pada malam hari ini. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kami menyerahkan acara persekutuan doa ini ke dalam tangan kuasa Tuhan, supaya Engkau berkenan memberikan hikmat, berkat melalui firman yang kami terima pada malam hari ini. Kami berdoa buat Bapak Arif yang akan menyampaikan firman-Mu, supaya kami bisa mengerti dan memahami tentang firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami, supaya kami dapat menjalankan perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami haturkan ke dalam tangan kuasa-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan diberikan oleh Bapak Arif. Kami persilahkan. Shalom, selamat malam Bapak Ibu semua. Dalam acara persekutuan doa pada malam hari ini, ayat yang akan diambil adalah dari Roma 8 ayat 18 sampai 25. Demikian bacaan Alkitab pada malam hari ini. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian bacaan Alkitab dari Roma 8 ayat 18 sampai 25. Renungan kita pada persekutuan doa malam hari ini adalah dengan tema pengharapan di dalam Tuhan pasti dan tidak mengecewakan. Banyak orang tidak dapat menerima keadaan yang tidak menyenangkan dalam hidupnya. Mereka mulai mengomel, memberontak,
dan menyalahkan Tuhan atas apa yang dialami. Hal ini berlanjut pada tindakan dan tekad keluar dari permasalahan yang ada. Apapun caranya, tidak peduli apakah jalan yang ditempuhnya nanti berujung pada kesia-siaan. Seperti halnya tertulis, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Dalam Amsal 14 ayat 12. Mereka mengira bahwa jalan yang ditempuhnya itu sudah benar dan pasti akan memberikan jalan keluar. Alkitab menegaskan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Seperti tertulis juga di dalam Yeremia 17 ayat ke-5. Sekuat dan sehebat apapun manusia, kemampuan dan kekuatannya ada batasnya. Tetapi jika kita mau menyikapi setiap permasalahan yang ada dengan tetap berharap pada kuasa Tuhan, tidak ada yang perlu diragukan lagi, seperti pengakuan Daud. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Seperti halnya tertuang di dalam Mazmur 121 ayat 2. Penderitaan dan hal-hal yang tidak mengenakkan diibaratkan orang yang sedang sakit bersalin dan menantikan bayinya segera lahir. Harus ada perjuangan dan ketekunan dalam menanti sesuatu yang kita harapkan itu. Sebab jika kita tekun iman, kita akan kuat dan tidak mudah diombang-ambingkan oleh keadaan apapun, sehingga pengharapan kita di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Seringkali ketika pergumulan terasa berat dan sepertinya tidak ada jalan keluar, kita mulai membuat perhitungan dengan Tuhan. Kita berkata, aku sudah mengikut Tuhan selama bertahun-tahun. Aku sudah terlibat dalam pelayanan dan banyak berkorban harta untuk membantu pekerjaan Tuhan. Tetapi mengapa Tuhan seakan tidak adil padaku? Bapak Ibu yang terkasih, setiap kita pasti selalu berharap bahwa perjalanan hidup kita baik-baik saja, tanpa hambatan yang merintangi. Demikian pun Tuhan selalu ingin kita menjadi kuat, seperti Raja Wali yang meskipun harus melewati badai, tetap mampu terbang tinggi. Tuhan tidak pernah membiarkan kita bergumul seorang diri. Dia sangat peduli dan sanggup memberikan pengharapan yang pasti dan tidak pernah mengecewakan. Haleluya, amin. Demikian Bapak Ibu, persekutuan doa malam ini, renungan tentang pengharapan yang pasti dan tidak pernah mengecewakan. Kita tutup dengan doa syafaat, saya hantarkan. Selamat malam Tuhan, selamat malam Yesus. Kembali kami menghadap hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan atas persekutuan doa malam ini. Terima kasih atas renungan tentang pengharapan dari Tuhan, di mana itu pasti dan tidak mengecewakan. Kami percaya pengharapan dari Tuhan adalah luar biasa. Terima kasih Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk gereja kami, GKJ Telogosari, juga gereja-gereja di seluruh Indonesia bahkan dunia. Tuhan berkati, walaupun dalam suasana pandemi ini, Tuhan kuatkan kami untuk tetap bersekutu walaupun secara online. Kami percaya Tuhan tetap menguatkan kami untuk selalu bisa bersama bertekun dalam doa untuk tetap mendengarkan firman-Mu walaupun secara online. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini. Tuhan berkati para pemimpin kami, baik dari presiden, wakil presiden, menteri-menteri, baik aparat. Tuhan memberkati semua
agar semuanya berjalan baik, mereka melaksanakan amanat yang diberikan oleh Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk mereka-mereka sesama kami yang saat ini belum mengenal Engkau atau jauh dari Engkau, atau siapapun mereka Tuhan. Tuhan selalu jamah, Tuhan selalu memberkati, menolong mereka. Mereka yang saat ini sedang berada dalam keputusasaan, Tuhan memberikan pengharapan. Terima kasih, kami juga berdoa untuk semua keluarga siapapun, keluarga muda, keluarga siapapun Tuhan. Kami selalu percaya Tuhan selalu menguatkan agar selalu bisa tetap bersama dalam walaupun keadaan pandemi, walaupun dalam suasana yang kurang mengenakan, namun sekali lagi Tuhan selalu memulihkan dan Tuhan selalu memberikan kekuatan. Terima kasih, Engkau berkati, Engkau selalu sembuhkan juga Tuhan. Saat ini bila mana ada warga yang sakit, Tuhan juga berikan kesembuhan, Tuhan angkat penyakit sehingga semuanya dapat sembuh seperti sedia kala mereka beraktivitas, mereka juga bisa pelayanan. Dan kami percaya Tuhan selalu sekali lagi menyembuhkan mereka. Terima kasih sekali lagi Tuhan, kami akan undur diri. Tuhan selalu memberkati kami, berkati saat kami undur diri dan menuju ke tempat kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Bapak Arief untuk firman yang luar biasa bagi kami semua. Untuk pujian penutup kita nyanyikan lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pagailah hidupku aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Ini adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pagailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pagailah hidupku selagi
masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Demikian acara persekutuan doa malam ini telah selesai. Kiranya berkat Tuhan selalu menyertai kita semua. Amin. Terima kasih, selamat malam. Tuhan memberkati.